Manuver bursa transfer AC Milan berakhir pilu. Manuver AC Milan dalam bursa transfer pemain boleh dikatakan berujung pilu. AC Milan memang menjadi satu di antara klub Liga Italia yang getol dalam mendatangkan amunisi baru di bursa transfer musim panas kali ini. Adalah hal yang biasa melakukan bongkar pasang pemain yang dilakukan suatu klub untuk menggaransi permainannya agar lebih berkembang. Hal yang serupa juga dilakukan oleh AC Milan yang memilih untuk mendatangkan sejumlah pemain muda berbakat. Sederet nama pemain muda nan bertalenta berhasil diboyong oleh AC Milan ke publik San Siro. Sebut saja Diego Dalot, Jens Peter Hoek, Sandro Tonali, Brahim Diaz, dan Pierre Kalulu. Sedangkan satu pemain berpengalaman, Ciprian Tatarusanu, yang merupakan kiper berusia 34 tahun yang akan menjadi deputi bagi Gianluigi Donnarumma. Namun di balik kesuksesan Rossoneri dalam memboyong pemain muda anyar ternyata terselip kisah memilukan. Dilansir dari laman Football Italia, AC Milan mengakhiri pemburuan pemain di bursa transfer dengan gagal memboyong bek tengah. Padahal jika melihat kondisi saat ini, posisi bek tengah menjadi titik utama yang harus dibenahi oleh AC Milan. Pasalnya hingga kini Stefano Pioli selaku pelatih kepala hanya memiliki 3 bek tengah yang dalam kondisi prima. Mereka ialah Simon Kjaer, Kalulu, dan Matteo Gabbia. Sedangkan nama seperti Matteo Musacchio, Andrea Conti, dan Alessio Romagnoli mengalami cedera. Praktis nama terakhir memang telah dikabarkan pulih dari cedera yang dialami. Namun kapten AC Milan itu saat ini masih fokus dalam mengembalikan kondisi fisiknya. AC Milan bukanlah tanpa upaya sama sekali dalam mendatangkan pemain. Sederet pemain bertahan kenamaan masuk dalam daftar beli AC Milan. Di antaranya ialah Nikola Milenkovic, Herman Pixela, Christopher Aher, Ozan Kabak, hingga Wesley Fofana. Namun dari nama-nama yang telah disebutkan tidak ada satupun yang sukses diboyong ke publik San Siro. Tentu kondisi tersebut menjadi warning tersendiri bagi lini pertahanan AC Milan. Mereka saat ini secara keseluruhan hanya memiliki 4 bek tengah jika dilihat dari posisi naturalnya. Di antaranya ialah Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Matteo Musacchio, dan Matteo Gabbia. Dengan peluang untuk mendatangkan pemain baru masih di bursa transfer Januari nanti, bukanlah perkara mudah bagi Stefano Pioli untuk menjaga kondisi pemain bertahannya tersebut. AC Milan dipastikan menutup bursa transfer pemain musim panas kali ini dengan tak bisa mendatangkan bek tengah. Tentu kondisi tersebut tergolong memilukan jika dilihat dari kebutuhan yang tengah dialami klub. AC Milan tak terkalahkan 19 laga. Stefano Pioli mulai cemas. AC Milan menorehkan hasil bagus dalam 3 laga awal mereka di Serie A, kasta tertinggi Liga Italia. Mereka baru saja meraih kemenangan ketika menjamu Spezia di San Siro, Minggu 4 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat. Rossoneri selalu meraih poin penuh sejak awal musim. Catatan apik Rossoneri membawa mereka ke rekor 49 tahun lalu, di mana selalu menang dalam 3 laga awal Liga Italia secara beruntun. Selain itu mereka juga mencatatkan rekor sebanyak 19 laga tanpa terkalahkan satu kali pun. 19 laga tersebut terhitung sejak laga Italia yang bergulir kembali pada musim lalu karena pandemi virus corona. Rinciannya Rossoneri membukukan 16 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Kendati dalam masa konsisten pelatih Rossoneri Stefano Pioli merasa khawatir. Dia memprediksi akan ada beberapa masalah yang bisa menjegal AC Milan. Salah satunya adalah pesaing. Sejauh musim ini Milan belum pernah menghadapi tim-tim kuat yang berpeluang meraih gelar juara Liga Italia 2020-2021. Sementara itu skuadnya juga cukup pincang untuk beberapa pekan ke depan. AC Milan juga masih bermain tanpa kehadiran penyerang veteran mereka, Zlatan Ibrahimovic, lantaran dinyatakan positif COVID-19. Saat ini kami adalah tim kuat. Kami memiliki karakter kuat dan identitas yang jelas, kata Stefano Pioli dikutip Football Italia. Kami tahu ada ekspektasi besar ada di pundak kami sekarang, mengingat hasil yang kami capai dan prestasi klub. Kami akan segera mengalami beberapa pertandingan yang sulit, tetapi kami sampai di sana dengan antusiasme yang tepat. Saya suka tim ini, klub ini, dan kami bekerja sama dengan baik dan saya tahu betul masalah yang akan kami hadapi ke depan. Jelas dia.
Menurut Pioli ada 7 klub yang menjadi kandidat kuat juara Liga Italia, dan AC Milan belum sekalipun bertemu dengan mereka. Pelatih berkepala pelontos itu juga menargetkan untuk tembus 4 besar. Artinya mereka akan bersaing dengan 7 klub tersebut. Kami harus melakukan semua yang kami bisa untuk berada di grup itu, tekad dia. Milan hadapi Inter usai jeda internasional. Romagnoli mungkin akan tampil. Liga Italia 2020-2021 sedang rehat sejenak karena ada jeda internasional. Setelah jeda internasional selesai, ada pertandingan besar tersaji pada pekan keempat yang mempertemukan Inter Milan kontra AC Milan. Pertandingan bertajuk Derby della Madonnina itu akan berlangsung di Giuseppe Meazza, Sabtu 17 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat. Stefano Pioli menyatakan sang kapten Alessio Romagnoli kemungkinan besar bisa bermain dalam pertandingan penting tersebut. Itu merupakan kabar baik karena Romagnoli sudah absen akibat cedera sejak Juli silam. Keberadaan Romagnoli akan memperkukuh pertahanan Milan yang sudah tampil apik sejauh musim ini. Namun Pioli juga membawa kabar buruk. Justru, taktik asal Italia itu meragukan Ante Rebic bisa tampil di Derby della Madonnina. Menurut Pioli, Rebic masih merasakan sakit pada siku kirinya. Ketika kondisi Rebic diragukan, Pioli menyatakan Matteo Musacchio tidak akan tampil karena membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih dari cederanya. Meski ada kabar buruk, ketersediaan Romagnoli untuk pertandingan kontra Inter cukup menenangkan para penggemar mereka. Ante Rebic masih mengalami nyeri di sikunya. Minggu depan akan menjadi penting. Alessio Romagnoli berpotensi tersedia untuk derby, sedangkan Matteo Musacchio membutuhkan lebih banyak waktu, ujar Pioli di Sado dari Football Italia Selasa 6 Oktober 2020. Milan mungkin tampil dengan kekuatan penuh ketika melawan Inter. Akan tetapi itu tidak berarti Il Diavolo Rosso julukan Milan akan dengan mudah dikalahkan Inter. Milan datang ke Derby della Madonnina dengan membawa modal bagus. Milan memenangkan 6 pertandingan pertama mereka pada musim ini. Sebanyak 3 diantaranya dicatatkan Milan di Liga Italia. Milan memulai kampanyenya di Liga Italia dengan mengalahkan Bologna 2-0. Il Diavolo Rosso melanjutkan tren positifnya dengan menundukkan Crotone dengan skor serupa. Kemudian Milan menang telak 3-0 atas Spezia pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Pencapaian Milan hingga pekan ketiga lebih baik ketimbang Inter yang menang 2 kali dan sekali meraih hasil imbang. Milan yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi berpeluang besar mengalahkan Inter. Tak dipanggil timnas Prancis, bek kiri AC Milan beri sindiran. Bek kiri AC Milan Theo Hernandez memberikan sindiran karena dirinya tidak dipanggil oleh Didier Deschamps ke timnas Prancis. Theo Hernandez masih menunggu untuk melakukan debut seniornya bersama timnas Prancis. Padahal performa bek kiri AC Milan sangat impresif sejak musim 2019-2020. Sejak didatangkan dari Real Madrid pada 2019 lalu, nama Theo Hernandez selalu menjadi andalan bagi AC Milan di sektor kiri pertahanan. Performa pemain sepak bola berusia 23 tahun ini terbilang impresif. Sebagai bek sayap, Theo Hernandez terbilang cukup produktif. Musim 2019-2020 ia berkontribusi dengan mencetak 6 gol serta 5 assist dalam 33 penampilan di Serie A Italia. Performa Theo Hernandez juga tak melempem awal musim ini. Ex-Real Madrid ini sukses membantu AC Milan tak terkalahkan dalam 3 laga perdana Serie A Italia. Theo juga menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Performa impresif yang ditunjukkan Theo Hernandez ini membuat dirinya dinilai layak untuk mendapatkan panggilan pertama ke skuad timnas Prancis. Namun realitanya Deschamps tidak melirik pemain sepak bola berusia 23 tahun tersebut. Theo Hernandez pun bingung kenapa ia tidak dipanggil ke timnas Prancis dalam jeda internasional kali ini. Melalui akun media sosial Twitter, Theo Hernandez kemudian memberikan sindiran karena dirinya tidak dipanggil ke timnas Prancis. "Saya tidak mengerti bukan?" tulisnya dengan memasang foto yang menunjukkan gestur mengangkat bahu. Sementara itu, Prancis sendiri akan menjalani laga uji coba melawan Ukraina di jeda internasional kali ini. Selanjutnya, Prancis bakal bentrok melawan Portugal dan Kroasia di UEFA Nations League.